merupakan perpindahan unsur-unsur kimia melalui makhluk hidup dan juga lingkungannya atau abiotik seperti tanah dan juga air. Di dalam daur biogeokimia ini dikenal ada dua macam daur, diantaranya daur edafik dan juga daur atmosferik. Nah, daur dari edafik ini merupakan daur yang unsur kimianya itu tidak pernah membentuk suatu gas di udara. Adapun daur osmoferik ini adalah daur yang unsur kimianya itu mengalami fase perbentukan gas di udara. Nah, daur biogeokimia ini itu berfungsi untuk mengatur keseimbangan ekosistem. Artinya keseimbangan ekosistem itu tergantung pada pengulangan yang terjadi secara berputar pada unsur-unsur kimia tertentu. Nah, unsur-unsur kimia yang dapat mengalami daur biogeokimia ini meliputi karbon, nitrogen, oksigen, sulfur, dan fosfor. Nah, kita akan bahas satu persatu dari daur biogeokimia ini. Kita mulai dari daur karbon dan juga oksigen. Karbon ini merupakan senyawa yang sangat penting bagi organisme. Semua senyawa organik yang menyusun tubuh makhluk hidup pasti mengandung karbon. Karbon ini bergabung dengan hidrogen dan juga oksigen dalam molekul-molekul karbonat, lemak, dan juga protein. Di alam, karbon paling banyak terdapat di udara dalam bentuk senyawa karbon dioksida. Nah, daur karbon itu dimulai dengan fiksasi senyawa karbon dioksida di udara oleh tumbuhan hijau atau organisme autotrof lainnya seperti mikroorganisme autotrof melalui proses fotosintesis. Nah, melalui proses ini senyawa karbon dioksida akan diubah, salah satunya menjadi oksigen yang akan dilepas ke udara. Nah, oksigen ini akan dibutuhkan oleh hewan dan juga manusia untuk kebutuhan proses respirasi. Dalam proses respirasi ini, manusia dan hewan akan menghirup oksigen, serta akan melepaskan karbon dioksida ke udara sebagai zat sisa hasil dari metabolisme tubuhnya. Nah, karbon dioksida ini akan dibutuhkan kembali oleh organisme autotrof sebagai bahan untuk proses fotosintesisnya. Nah, ini disebut dengan daur oksigen dan juga karbon. Selain dari manusia dan hewan, karbon juga bisa dihasilkan dari organisme yang telah mati, seperti tumbuhan dan hewan yang telah mati, yang dimana seiring berjalannya waktu akan diubah menjadi bahan bakar, seperti batu bara dan juga minyak bumi. Nah, bahan bakar ini akan digunakan untuk aktivitas manusia, seperti kegiatan pabrik dan kendaraan, yang menghasilkan karbon dioksida ke udara. Selain itu juga, asap pembakaran kayu dan aktivitas gunung berapi juga akan menghasilkan karbon dioksida di udara. Nah, jadi itu ya, daur oksigen dan juga karbon. Selanjutnya daur nitrogen. Nitrogen ini merupakan unsur penyusun udara atau atmosfer terbesar, yaitu sekitar 80%. Nah, nitrogen ini juga merupakan penyusun senyawa organik, khususnya pada protein. Nah, meskipun ketersediaan nitrogen itu melimpah di udara, hewan dan tumbuhan tidak dapat mengambil langsung nitrogen dari udara, kecuali beberapa jenis tumbuhan, misalnya seperti tumbuhan polong-polongan. Mereka dapat mengambil nitrogen dari udara karena bersimbiosis dengan mikroorganisme prokariota, seperti bakteri dan juga cyanobacteria. Bakteri ini akan mengikat nitrogen dan akan mengubah menjadi amonium melalui proses amonifikasi. Amonium ini juga akan dihasilkan oleh jamur dan juga bakteri pengurai yang menguraikan organisme yang telah mati. Nah, amonium ini akan diserap kembali oleh bakteri nitrifikasi dan diubah menjadi nitrit, kemudian nitrat. Nitrat ini akan direduksi oleh bakteri komosintesi dan nitrifikasi menjadi gas nitrogen dan dilepas ke udara kembali. Paham ya? Selanjutnya adalah daur sulfur. Seperti halnya nitrogen, sulfur atau belerang itu merupakan salah satu penyusun protein. Di alam, belerang itu terkadang ada di dalam tanah dalam bentuk mineral tanah, atau terdapat di udara dalam bentuk gas sulfur dioksida. Gas sulfur dioksida ini yang ada di udara terutama itu berasal dari gunung berapi dan pembakaran bahan bakar fosil. Di udara, sulfur dioksida itu bereaksi dengan oksigen dan juga air, membentuk asam sulfat, yang
yang kemudian akan jatuh ke tanah, sungai, serta lautan dalam bentuk ion sulfat bersamaan dengan air hujan. Selanjutnya, ion-ion sulfat yang ada dalam tanah itu diserap oleh tumbuhan dan digunakan untuk menyintesis protein. Kemudian unsur sulfur ini akan berpindah ke tubuh hewan dan juga manusia melalui rantai makanan atau proses memakan dan juga dimakan. Nah, ketika tumbuhan, hewan, dan manusia mati, maka bakteri anaerob yang ada di tanah itu akan mereduksi ion-ion sulfat dan melepas gas hidrogen sulfida yang berbau busuk serta beracun ke udara. Nah, gas sulfida yang dilepas ke udara itu bereaksi dengan oksigen dan membentuk gas sulfur dioksida kembali. Nah, itu ya daur sulfur. Nah, dan yang terakhir adalah daur